Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, hari ini saya berada di tepi Sungai Musi, Palembang. Ya, Sungai Musi Palembang ini yang sudah dikenal secara nasional bahkan secara internasional. Sungai Musi yang memiliki sejarah panjang, terutama khususnya bagi Palembang, di mana Sungai Musi ini yang mana membelah dua di kota Palembang ini, yaitu wilayah Ulu dan wilayah Ilir. Ya, yang saya berdiri di sini di tepi Sungai Musi itu berada di wilayah Ulu, dan yang sebelah sana itu berada di wilayah Ilir. Oke, bisa kita lihat di belakang saya itu Sungai Musi. Yang belakang saya juga ada berdiri kokoh jembatan Ampera. Secara tidak langsung banyak orang tidak memahami dan tidak tahu bagaimana Sungai Musi ini menjadi saksi bisu sejarah di kota Palembang, baik di masa era Sriwijaya, masa era Kesultanan Palembang, sampai masa kolonial. Dari teori-teori yang sudah ada, bagaimana besarnya Sriwijaya, besarnya Kesultanan Palembang, masuknya bangsa kolonial, itu tidak lepas dari Sungai Musi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kota Palembang yang memiliki berbagai sejarahnya dan di masa eranya tentunya, baik di masa Sriwijaya, masa Kesultanan, baik masa koloni. Banyak temuan-temuan benda-benda sejarah itu berada di dalam Sungai Musi ini. Dan sampai saat ini, itu dulu ketika di masa tahun-tahun 2008 sudah dimulai penyelaman secara lokal atau orang masyarakat Palembang sendiri untuk mendapatkan, kalau bahasa orang Palembang itu namanya untuk mendapatkan harta takarun, berupa guci, berupa manik-manik, ya, ada juga berupa keris, ada peralatan perang dan berbagai macam. Sungai Musi merupakan sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Sumatera Selatan. Sungai Musi menjadi saksi bisu dalam sejarah kota Palembang dan Sumatera Selatan, baik masa Sriwijaya, Kesultanan Palembang, dan era kolonial. Sebagai bukti eksistensinya, maka di dasar sungai ditemukan benda-benda peninggalan sejarah, baik masa Sriwijaya, masa Kesultanan, dan masa kolonial. Banyak masyarakat kota Palembang melakukan penyelaman di dasar sungai dengan kedalaman 10-30 meter. Penyelaman tersebut hanya menggunakan peralatan seadanya seperti kompresor sebagai alat bantu dan alat tradisional lainnya. Adapun temuan-temuan di Sungai Musi seperti arca Buddha yang berlapis emas, arca Buddha yang berlapis emas yang disinyalir sebagai benda-benda peninggalan masa Sriwijaya, manik-manik, mangkok, keramik, porselin, uang barang, dan juga barang temuan lainnya yang membuktikan eksistensi maritim Sriwijaya yang berpusat di wilayah Palembang. Begitu juga masa Kesultanan Palembang. Temuan-temuannya berupa koin bertuliskan huruf Arab, tombak, pedang, keramik Cina, dan juga temuan benda lainnya. Barang-barang temuan di Sungai Musi sebagai bukti adanya kehidupan masyarakat masa lalu telah membuktikan adanya hubungan perdagangan dan kerjasama yang baik antara penguasa dinasti Cina dengan Sriwijaya. Begitu juga di masa Kesultanan, hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Cina juga dilakukan dengan dibuktikan keramik-keramik Cina yang diimpor ke wilayah Palembang.
peninggalan masa kesultanan seperti koin, mata uang, keramik Cina, membuktikan adanya hubungan baik dengan dinasti Cina. Baik para sahabat-sahabatku, tadi saya sudah menjelaskan kita mengeksplor Sungai Musi yang ada di wilayah Palembang ini yang mengandung nilai-nilai sejarah dalam bentuk benda-bendanya yang ada di dasar sungai. Maka lain waktu kita akan berjumpa lagi, akan membahas di video-video yang akan datang terkait benda-benda yang lain khususnya yang ada di Sungai Musi. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.